Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ari Dwi Rahmawati pada mata pelajaran Matematika kelas 4 semester 2. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengukuran panjang, pengukuran berat, dan juga pembulatan pada pengukuran panjang dan berat. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi segi banyak dan juga termasuk nanti keliling dan luas pada bangun datar. Nah, anak-anak pernah berjalan kemudian melihat lantai atau juga ketika kita berjalan melihat ada paving, ya, tahu ya paving atau lantai yang kita injak ini, anak-anak tahu itu bentuknya apa? Ya, kebanyakan lantai di rumah kita adalah berbentuk persegi. Itu adalah contoh segi yang ada di lingkungan kita. Kemudian misalkan papan tulis. Papan tulis yang ada di belakang ibu ini bentuknya apa anak-anak? Ya, bentuknya adalah persegi panjang. Nah, langsung saja guru akan memberikan contoh yang namanya segi banyak. Nah, segi banyak itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Nah, apa saja macam-macamnya segi banyak beraturan? Yang pertama di sini ada segi 3 sama sisi. Yang kedua adalah persegi. Yang ketiga ada segi 5 beraturan. Kemudian yang keempat segi 6 beraturan. Yang kelima segi 8 beraturan. Kemudian juga bintang. Mengapa keenam bangun ini disebut segi beraturan? Karena mereka mempunyai panjang sisi yang sama. Ya, semua panjang sisinya sama dan bentuknya pun beraturan. Maka keenam bangun tersebut disebut segi banyak beraturan. Nah, yang berikutnya adalah segi banyak tidak beraturan. Di sini ada segitiga sama kaki. Kemudian jajar genjang. Yang ketiga ada segitiga siku-siku. Kemudian ada persegi panjang, kemudian ada trapesium, dan juga ada tanda panah. Nah, segi banyak tidak beraturan ini panjang sisinya tidak sama. Ya, kalau ini pada segitiga sama kaki juga panjang sisinya tidak sama. Berikut kepada bangun yang lain ini panjang sisinya tidak sama. Maka bangun-bangun ini disebut segi banyak tidak beraturan. Nah, itulah tadi contoh-contoh segi banyak yang ada di sekitar kita. Anak-anak bisa menemukan segi banyak yang ada di sekitar lingkungan kita. Silahkan anak-anak bisa mencari yang ada benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah, yang ada di halaman rumah maupun yang lain, ya. Silahkan anak-anak nanti sebutkan contohnya. Belajar bersama orang tua contoh-contoh segi banyak yang ada di sekitar kita. Nah, cukup. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang keliling pada bangun datar. Nah, yang pertama adalah persegi panjang. Kita akan mencari keliling dari persegi panjang. Anak-anak pernah lari-lari di lapangan? Nah, jika pernah, ketika kita berlari mengelilingi lapangan, kita akan tahu berapa jarak atau panjang keliling dari lapangan yang sudah kita untuk lari-lari tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk mempermudah menghitungnya? Kita lihat pada gambar berikut ini. Ya, ini ada gambar persegi panjang yang sudah ibu guru beri kotak-kotak untuk memudahkan kita dalam menghitung. Kita coba hitung, kotaknya ada berapa? Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini adalah 5 satuan. Kemudian yang lain ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Ya. Nah, kalau sudah, yang sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5.
yang ke bawah sama juga, 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Cukup kita tambahkan saja, 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4. Nah, hasilnya berapa? 5 ditambah 4, 9. 9 ditambah 4 adalah 13. Ditambah 4 hasilnya adalah berapa? 18. Betul ya? 5 tambah 5, 10. 4 tambah 4, 8. Hasilnya adalah 18. Jadi keliling dari persegi panjang tersebut adalah 18 satuan. Seperti bangun persegi panjang yang Bu Guru punya ini. Nah, untuk mencari kelilingnya kita harus mengukur dulu panjangnya, ya, panjangnya berapa senti, kemudian lebarnya berapa. Nah, setelah itu kita cukup menambahkan saja, karena itu untuk mencari keliling, ya. Jadi panjang ditambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Nah, sama seperti gambar yang Bu Guru gambarkan di sini, kita cukup mencari panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, dan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Berarti untuk mencari keliling adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau bisa juga 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Ya, anak-anak silahkan pilih mau pakai dengan cara yang mana. Bisa cukup dijumlahkan saja atau dengan cara 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, di sini akan Bu Guru beri contoh. Misalkan ada sebuah persegi panjang dengan panjangnya 8 dan lebarnya adalah 6. Nah, berapa kelilingnya? Berarti kelilingnya adalah 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6. Hasilnya berapa anak-anak? Kita hitung. 8 tambah 6 adalah 14 ya. 14 tambah 14 berarti hasilnya 28 cm persegi. Itu cara untuk kita menghitung keliling persegi panjang. Nah, anak-anak sudah jelas atau belum? Nah, Bu Guru ulangi sekali lagi. Untuk mencari keliling persegi panjang, kita cukup menjumlahkan pada luar persegi panjang. Kita mencari panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan panjang juga lebarnya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Atau bisa juga menggunakan cara 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Begitu ya. Nah, sekarang untuk yang kedua. Yang kedua adalah keliling persegi. Persegi itu mempunyai panjang sisi yang sama. Panjang sisinya sama. Nah, kita hitung saja sisinya berapa. Sisi yang di sini ada 4, sisi yang di bawah ada juga 4. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cukup kita jumlahkan saja. Nah, kelilingnya sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, hasilnya berapa? Betul, hasilnya adalah 16 satuan. Nah, begitu. Nah, kita lihat ke gambar persegi ABCD. Bagaimana caranya untuk menghitung keliling persegi? Ya, adalah untuk menghitung keliling persegi itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa juga kita sisi kalikan 4 ya. Anak-anak boleh memilih cara yang dijumlahkan atau bisa juga dikalikan. Nah, Bu Guru akan beri contoh. Contoh yang kedua untuk mencari keliling persegi dengan sisi 5 cm. Berapakah kelilingnya? Berarti rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, yaitu di sini 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah 20 cm persegi. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara kita mengalikan 4. Keliling sisi kalikan 4, atau 5 kali 4 hasilnya adalah 20 cm persegi. Hasilnya juga sama.
sama. Nah, itu terserah anak-anak mau mencari pakai yang rumus yang mana. Nah, seperti itu. Anak-anak sudah jelas ya? Nah, yang berikutnya adalah Ibu akan bagaimana kalau cara untuk menghitung keliling segitiga ya? Sama ketika kita berlari pada lapangan yang bentuknya segitiga. Kira-kira ada tidak lapangan berbentuk segitiga? Ada ya? Ya. Kita cukup menjumlahkan tepinya saja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan ada sebuah segitiga dengan alas 3 cm, kemudian sisi miring 8 dan sisi tegaknya adalah 5 atau tingginya. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup menjumlahkan saja. 5 ditambah 3 ditambah 8, maka hasilnya adalah 16. Mudah sekali anak-anak? Ya, kita cukup menjumlahkan saja pada sisi luarnya ya. Sudah kita pelajari keliling pada persegi panjang, kemudian keliling pada persegi, kemudian keliling pada segitiga. Ya. Anak-anak sudah paham ya? Ya, silahkan anak-anak ulangi kembali contoh-contoh soal yang sudah Ibu berikan. Semoga anak-anak mudah untuk memahaminya ya. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.